lagi sama saya Safitri. Hari ini mau nyoba masak opor ayam tapi pakai bumbu unik. Nah, bumbu unik biasa aja ya. Nanti ini untuk petunjuknya itu cuman langsung ayamnya digoreng, kemudian nanti tinggal dimasukin aja ayam, bumbu, terus santan dan daun salam untuk dimasak jadi opor. Jadi itu sangat mudah. Nah, untuk masak opor tadi kan perintahnya adalah harus ini dulu ya, ayamnya harus digoreng dulu. Nah, saya mau nunjukin di sini itu karena space apartemen kami itu sangat terbatas, jadinya kami harus pinter dalam memilih alat-alat masak yang bisa kami gunakan sehari-harinya. Nah, ini kami beli Ninja Foodie namanya. Belinya itu di Harvey Norman. Itu kayak salah satu toko elektronik di Singapura. Di situ juga jual macam-macam ya. Biasalah toko elektronik kayak gitu. Nah, ini dia alatnya yang kami suka. Dia itu bisa untuk masak yang kayak air fry, kemudian untuk saute, terus untuk bake atau roast dan juga grill. Nah, tapi selain itu dia itu juga bisa untuk ngukus ataupun dia itu untuk pressure cooker dan juga slow cooker. Nah, itu kan canggih ya. Jadi cuma cukup satu alat aja, nggak usah ganti-ganti, tapi dia bisa melakukan banyak hal atau fungsinya itu banyak banget. Jadi untuk sehari-hari biasanya saya masak nasi itu juga di sini. Kemudian nanti kalau misalnya mau goreng atau maupun mau grill ikan juga di sini. Jadi ini mantap banget alatnya. Dan juga kalau kita harus totalin ya antara beli satu alat ini atau beli alat yang macam-macam kayak magicom, kemudian air fryer, kemudian harus punya oven kayak gitu, mungkin ini bisa dibilang bisa jadi lebih hemat. Oke, ini tadi untuk ayamnya sudah saya air fry sebentar selama 10 menit pakai Ninja Foodie. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi udah di air fry, sehingga untuk step selanjutnya tinggal masukin santan ya. Santan, ayam, kemudian sama bumbunya, bumbu muniknya. Nah, ini bahan-bahannya daun salam. Daun salam ini karena sebelumnya saya belum tahu di Singapura itu harus beli daun salam di mana, jadinya saya dikirimin kakak yang ada di Indonesia. Kemudian bumbu munik ini juga dikirimin kakak, jadi satu ngirimnya. Terus ini ada santan, santannya sih dibilangnya 110 ml, cuman ini terserah aja sesuai dengan keinginan masing-masing ya, selera masing-masing. Nah, sebelumnya saya tadi juga udah masak nih lontong. Lontongnya masaknya sama pakai Ninja Foodie. Nah, untuk masak lontong tadi itu pakai mode yang ini, saute atau sear. Jadi tinggal dikasih air aja terus direbus biasa gitu deh. Itu nggak sampai 30 menit kalau nggak salah. Nah, ini yang saya bilang tadi ada mode pressure cooker, steam, slow cook, kemudian saute atau sear, terus ada air crisp atau air fry, terus ada bake roast sama grill. Untuk membedakan masak yang ada airnya dan juga yang kering nggak ada airnya, misalnya untuk air fry itu yang bedain adalah tutupnya. Nah, kalau tutup yang ini yang langsung built-in sama Ninjanya ini untuk yang model-model kayak air fry, kemudian bake atau roast sama grill. Sementara untuk tutup yang satu lagi, nah ini digunakan untuk yang mengandung air. Misalnya adalah untuk nanak nasi ya, pakai mode steam, kemudian atau pressure cooker, slow cooker, sama sear atau saute ya. Nah, itu pakai tutup yang satunya. Jadi dia datang dengan dua tutup yang berbeda. Misalnya kita nih lupa gitu ya, harusnya pakai tutup yang ini, tapi ternyata kita tadi masih masang tutup yang itu. Nah, itu Ninjanya tuh nggak mau jalan, dia udah ngasih warning kalau lidnya itu belum sesuai. Jadi ini oke banget alatnya. Untuk harganya sendiri, kalau misalnya dicek di webnya itu kalau nggak salah sekitar nggak sampai
sampai 400 SGD ya, atau 4 jutaan lah. Nah kemarin kami dapat yang ada diskonnya, jadi nggak sampai 400 SGD. Ini ayamnya udah habis di air fry tadi, hasil air fry selama 10 menit. Saya rasa udah cukup. Terus kita udah ada bahan-bahannya, jadi sekarang kita masukin santannya ke dalam Ninja Foodi. Setelah santan kita masukin bumbunya, bumbu kuning. Kita masukin semuanya. Kemudian daun salam. Ini daun salamnya karena habis di freezer, jadi bentuknya seperti ini. Cuman untuk aromanya tetap seperti daun salam ya. Dan kita masukin ayamnya. Nanti untuk masak opor berarti kita akan menggunakan mode sauté. Jadi biar dia bisa mendidihkan air santannya. Kita nyalain. Untuk masak kayak gini kayaknya cukup untuk tingkat kepanasannya atau temperaturnya tuh middle high. Kemudian kita start. Jangan lupa untuk bumbunya tadi kita aduk dulu biar rata semuanya. Kalau udah, kita biarin aja. Kita tunggu sampai dia mendidih dan matang ya opornya. Nanti kita coba apakah hasilnya memuaskan atau masih perlu tambahan kayak gula garam dan sebagainya. Ini udah mulai mendidih dan baunya udah harum. Padahal masih kurang beberapa hari lagi ya Lebaran. Rasanya udah kayak Lebaran aja. Nah sebentar lagi kita tunggu. Karena tahun ini masih ada COVID dan nggak bisa pulang ke Indonesia, saya nyetok untuk bumbu instan dari Unik. Kalau bikin soto kan masih bisa ya bikin bumbunya sendiri, tapi kalau udah kayak rendang, kemudian opor ayam itu kayaknya ribet, jadi mending pakai bumbu Unik aja. Biar nanti rasanya di sini tuh tetap kayak Lebaran waktu kayak di Indonesia. Untuk lontongnya sendiri tadi itu pakai lontong instan, jadi udah dijual dalam satu bungkus itu isi 6, terus kita tinggal ngerebus aja. Nah itu juga udah coba 2 kali masak lontong dan hasilnya bagus sih. Kalau di Singapura itu beli makanan Indonesia sebenarnya banyak yang buka PO gitu, macam-macam, ada jajanan, kemudian makanan-makanan kayak apa ya, sambal goreng, terus rendang, kayak gitu tuh juga ada. Cuman kan harganya kalau tiap hari PO kayak gitu kan juga cukup mahal untuk berdua ya. Nah jadinya mau nggak mau di sini saya belajar masak karena di sini lagi nggak kerja, waktu luangnya banyak, jadi nyobain explore macam-macam masakan itu lumayan lah. Bisa ngirit ya. Nah kalau bikin opor kayak gini kan 1 kilo ayam itu harganya di sini tuh sekitar $7 atau ya 75 ribuan lah, 77 ribu gitu. Terus tadi kan bahannya cuman bumbu Unik, ayam, santan, pakai santan kara sama daun salam. Itu paling kalau di total ya $12 lah, bisa untuk makan berdua dan lebih dari 1 kali makan. Itu kan lumayan banget ya. Nanti
kalau nggak diakalin kayak gitu nggak bisa nabung. Padahal pas di Jakarta itu di rumah jarang banget masak karena kan suami pulangnya cuma weekend aja. Dan di Jakarta itu kan surga banget ya makanan, bisa GoFood atau di Tokopedia atau yang lainnya, itu makanan enak-enak. Jadi kalau misalnya untuk satu orang aja masak itu kok kayaknya lebih capek daripada beli makanan. Nah kalau di sini tuh ongkir tuh juga mahal tuh people. Ongkir biasanya kita kalau GrabFood itu tuh paling murah itu yang pernah kita dapetin itu ongkirnya $4. $4 itu sekitar 44.000. Itu kalau di Jakarta kan udah jauh banget ya ngegojekin makanan 44.000 itu. Nah kalau misalnya pakai sistem PO itu tuh mostly ongkirnya $10. $10 itu 110.000 gitu. Nah itu kalau buat masak opor ayam udah bisa nih jadi satu menu opor ayam ya, ongkirnya itu tadi. Oke, kita cobain dulu. Karena kita lagi puasa, harus hati-hati ya nyobainnya, jangan sampai ketelan. Hasilnya udah oke, udah mantap rasanya, jadi nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Udah dari bumbu uniknya tuh menurut selera saya sih udah enak ya. Hasilnya seperti ini, baunya udah wangi banget. Nanti tinggal dimakan sama lontong. Terus saya harus bikin bawang goreng dulu ya, biar nanti makannya makin sedap. Kalau udah tinggal kita matiin aja nih. Good people, untuk acara masak opor hari ini udah selesai. Itu tadi saya sambil memperkenalkan Ninja Foodie. Mungkin bisa jadi informasi baru ya buat teman-teman yang nantinya sedang mencari, ataupun saat ini sedang mencari alat masak yang compact ya, cuman hadir di satu bentuk aja tapi multifungsi, terutama untuk orang-orang seperti kami yang harus hemat tempat untuk masak ya. Dan mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terus jangan lupa di subscribe dan di like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.